Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kenapa kamu cari jabatan? Supaya jiwa saya tenang, bisa nyuruh orang lain, bisa duduk di tempat mewah, bisa santai dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia dapat jabatan, tidak dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Santai nak bisa, apa-apa nak bisa. Ingin tenang jiwa juga nggak bisa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Untuk menenangkan jiwa tak ada lain, kecuali kita teringat kepada Allah. Maka patuhlah kepada perintah Allah. Kita puasa, ketenangan jiwa, puasalah. Mau tenang jiwa, salatlah. Mau tenang jiwa, berzikirlah. Mau tenang jiwa, baca Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau lain hanapa tenang jiwa. Ya. Ini yang dialami oleh Bani Israel. Artinya Allah ingin menampakkan contoh jangan jadi seperti Bani Israel. Kelompok yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat diberikan kepada dia tidak tahu diri. Ini manusia ini kalau kita tafsirkan kekinian, sudah diberikan diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Mentang ciga pegang lu hana ganteng lagu apa. Lu bekal lagi nyawa hana harta, hana debu apa. Hana kepikir itu jantung enggak pernah berhenti, jantung memompa. Kalau Allah menyuruh jantung untuk berhenti kabeh nih, Pak. Kalau ginjal enggak ada fungsi lagi kabeh nih, Pak. Dalam detik ini habis nih, Pak. Jantung berhenti dalam detik ini. Dalam detik ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya apa? Ketika kita bisa beristirahat, sel-sel mati tadi dia membentuk kembali sel baru dan hidup kembali. Kan alhamdulillah itu, Pak. Siapa yang kontrol itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Saya yang mengontrol dia semua. Kenapa? Karena makhluk ini semua ini dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa nikmat yang sudah diberikan saja kita tidak pandai mensyukuri. Ini sudah minta nikmat yang belum dapat lagi. Yang sudah ada saja kita syukuri. Ya. Makanya kata Imam Ghazali begini, cara mensyukuri nikmat yang diberikan anggota tubuh ini, pergunakanlah anggota tubuh itu pada tempatnya. Pergunakanlah mata pada tempatnya, maka kamu sudah bersyukur kepada Allah. Tak baca Quran, tak kala yang get-get. Maka seorang yang melihat maksiat itu apa? Seorang yang kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Kenapa Allah mengatakan, jangan kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Mentang dapat buat cip. Jangan kamu ambil punya orang, mentang dapat buat cip. Artinya penggunaan nikmat tangan bukan pada tempatnya. Ya, berarti tidak bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau seperti itu kata Allah, kata Nabi Musa, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Coba dibaca. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu oleh apa yang kamu minta. Ya, ini kalimat ini kan umum sekali, Pak. Pergilah kamu ke suatu kota, apa maksudnya? Sebagian kita kecilkan lagi makna tafsirannya. Misran itu adalah Mesir, Pak. Walaupun sebagian mengatakan pergilah kamu ke suatu tempat. Maknanya Nabi Musa ingin mengatakan, kalau kamu mau yang seperti tadi, balik kembali ke Mesir sana. Udah bilang Fir'aun gede, ya Pak. Sudah diberikan nikmat bebas dari Fir'aun, masih minta kembali ke sana. Kalau mau seperti tadi, mau bawang merah, bawang putih, mau kacang, mau apa sayur-sayuran, ya balik demang kedih. Balik demang kedih. Ya, artinya apa? Nabi Musa kabengeh, Pak. Nikmat yang besar diberikan oleh Allah hendak ingat. Begitu juga manusia, nikmat yang besar diberikan oleh Allah, bisa tidur nyenyak, bisa bernapas, ginjal berfungsi, jantung berfungsi, semua liver berfungsi, tapi tidak teringat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita bawa kekinian, ya balik kan malang kandungan gede. Ya balik demang kandungan gede. Sudah dilahirkan, diberikan ini, diberikan, ya balik kandungan gede. Ya, atau lebih baik mati mentang demang gede. Nah, ini kata Nabi Musa, ihbitu misran. Ihbitu itu maknanya berpindahlah kamu. Inilah yang membuat penafsir mengatakan Nabi Musa itu bukan di dalam sorga. Ya, kalaupun di dalam sorga namanya sorga tajribah. Kenapa tidak di dalam sorga? Karena sorga belum ada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sorga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terbetak di dalam hati. Kalau Nabi Musa, Nabi Adam masuk ke dalam sorga, maka Nabi Adam akan menceritakan kepada anaknya sorga itu begini. Dan ada riwayat nanti. Saya melihat ini sorga begini, tapi kan tidak ada, Pak. Satu. Yang kedua,
Sebagian penafsir mengatakan Nabi Musa diciptakan di bumi, dan kejadian itu jannah yang dimaksud apa? Bumi juga, Pak, di bumi, di sebuah tempat di bumi. Makanya ketika itu Allah mengatakan ihbitu ba'dukum ala ba'din. Maknanya berpindahlah kalian. Jangan di sini lagi pindah ke sana, bukan turun dari langitnya. Maka habata yahbutu itu maknanya dua. Bisa makna turun, bisa maknanya pindah, ya, Pak. Bisa maknanya pindah. Ini ihbitu ini maknanya apa? Mereka bukan turun dari tempat atas ke bawah, tidak, pindah kalian. Ya balik demah ke deh Mesir ke deh. Balik demah Mesir ke deh. Sudah diberikan nikmat ini tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sehat begini, sudah masih bisa bernafas, orang lain menafas tanjik lima. Orang lain sudah stroke, enggak bisa apa-apa lagi. Nikmat yang diberikan saja tidak kita syukuri. Ini sudah minta nikmat yang lain, Pak. Menyuji lo ya Allah, na jabatan hebatnya. Menyuji lo ya Allah, nanyo naji. Makanya di dalam tafsir Baidawi mengatakan pertolongan Allah itu dua. Yang pertama namanya isti'anah daruriyah. Isti'anah daruriyah adalah permohonan yang sangat urgen sekali, Pak, sangat urgen sekali. Contoh, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, nepo pulih anak lo ni Allah. Sudah puluhan tahun dia sakit. Ya, tolong sembuhkan anak saya ya Allah. Ya, gimana? Paling enggak kalau saya meninggal ada yang mandikan saya nanti ya Allah, anak ini ya Allah. Itu urgen, Pak. Atau musuh kita sedang menghadapi musuh. Kita berdoa kepada Allah, itu urgen sekali, Pak. Artinya kita harus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua namanya isti'anah ghairu daruriyah. Permohonan permintaan yang tidak begitu penting, tapi nanti diberikan juga oleh Allah. Mana contoh? Ya Allah, saya sudah punya tanah 1 hektar. Kalau bisa tambah 1 hektar lagi, ya Pak. Itu enggak kurang penting, ya Pak. Untuk je lun tambah, untuk. Ya, hana buku untuk lunjuk. Maka kita jangan suudzon dulu kepada Allah. Kenapa suudzon? Orang yang tidak beribadah saja diberikan oleh Allah. Yang tidak beribadah, Allah mengatakan wahum fiha la yubkhasun. Sedikit pun tidak saya kurangi rezeki dia, sedikit pun tidak saya kurangi, kata Allah. Dia kerja 2 jam saya berikan. Dia kerja 24 jam, selama 24 jam itu saya berikan apa yang dia inginkan, kata Allah. Wahum fiha la yubkhasun. Tidak pernah saya kurangi sedikit pun. Maknanya apa? Yahudi, kafir, musyrik minta, dia bekerja, dia cari rezeki diberikan oleh Allah. Apalagi kita yang patuh dan taat pada Allah. Tapi kita bukan ingin seperti mereka. Kita ingin apa? Kita ingin nikmat mau'ud namanya apa? Mau'ud itu apa? Nikmat yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Nikmat apa itu? Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Apa nikmat mau'ud? Nikmat yang Allah janjikan. Kalau kalian puasa, saya berikan ini. Kalau kalian bayar zakat, saya berikan ini. Kalau kalian bersedekah, saya berikan ini. Itu yang kita inginkan. Kita nak mau seperti orang kafir. Bekerja ingin capai sesuatu, diberikan juga oleh Allah, tapi nanti ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ini. Pokoknya. Ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Ya, sudah. Sekarang ini ayat selanjutnya kan panjang. Ayat panjang ini apa? Allah mengatakan, kalian dulu itu saya berikan kemuliaan, sekarang sudah saya hina kalian gara-gara ini, hal ini, kata Allah. Ya, gara-gara hal ini. Kita begitu juga. Jadi nanti kita harus hati-hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab? Kenapa Allah menurunkan musibah? Karena ada satu hal yang menyebabkan turunnya musibah ini. Bukan turun begitu saja, tidak. Kenapa satu kampung itu diberikan musibah? Karena ada satu hal yang mereka lakukan. Kenapa Allah begitu marah terhadap iblis dan setan? Karena ada satu hal yang mereka lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai ada seorang pembunuh sampai 100 ulama hebat. Tetapi Allah masih sayang sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara taubat dia. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu hal yang membuat Allah sayang. Ada satu hal yang membuat Allah benci. Kita kan kalau punya anak kan begitu, Pak. Ada satu hal membuat kita sayang kepada anak, kita beli apa untuk dia? Kenapa? Karena kepatuhan dia. Ada yang membuat kita apa? Kita tahan permintaan dia. Kenapa? Karena dia tidak patuh dan taat kepada kita. Ini begitu juga. Ini ayat ini, walaupun ayatnya panjang, kita bacanya harus tafsirannya harus dari ayat yang kedua dulu, baru kemudian masuk ayat yang pertama. Sekarang kita baca. Duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabim minallah.
Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akibat tiga hal ini mereka dilaknat oleh Allah. Sekarang kita lihat tiga hal ini. Kita baca, kalau enggak kita terjemahkan dari sini saja dulu. Nanti baru kita tafsirkan. Ya, coba baca. Duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu lakukan. Bukan, tidak. Lanjut lagi. Ya, setelah itu. Lalu ditimpakan Iya. kepada mereka nista dan kehinaan dan hinaan. Iya. Ini yang pertama. Mereka itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan tidak membedakan apa beda zillah dengan maskanah, Pak. Duribat alaihimudz zillah dan maskanah. Tidak dibedakan di situ. Kita ulangi lagi, coba dibaca ulangi lagi. Ditimpakan kehinaan, Mereka ditimpakan nista dan kehinaan. nista dan kehinaan. Sekarang kita lihat dari segi bahasanya, Pak. Lihat dari Imam Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf. Duriban alaihimudz zillah. Zillah itu apa? Zillah itu badan. Badannya disengsarakan oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Satu. Wal maskanah, hatinya diberikan gundah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit ini, penyakit diberikan musibah fisik. Musibah fisik bisa apa saja. Bisa banjir, bisa penyakit, apa saja, Pak. Yang kedua musibah hati, Pak. Ketidaktenangan jiwa. Kemudian kegundahan jiwa, itu juga musibah, Pak. Kita baru bangun tidur gundah jiwa, itu juga musibah. Mereka itu kata Allah ditimpa dua musibah langsung. Jadi makanya kalau kita tidak ingin ditimpa dua musibah ini, jangan lakukan seperti mereka lakukan. Kalau satu musibah saja, musibah sakit bisa kita obati. Kita sakit, Pak, kita obati, Pak, kita obati. Tapi ketika kena penyakit jiwa ini susah juga diobati, Pak. Kecuali dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Berarti dua musibah. Zillatu itu adalah tubuh, wal maskanah adalah hati. Ya, kegundahan hati dan musibah pada tubuhnya. Apakah sakit, musibah banjir dan lain sebagainya. Yang jelas membuat tubuhnya tidak nyaman. Itu zillah namanya. Maskanah yang membuat hatinya gundah. Ya, terus lanjut. Waba'u bighadabi minallah. Mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ya, pantas mereka dapat itu. Pertanyaan kita, kenapa begitu teganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya kenapa kita harus baca sebenarnya dari ayat yang ini sekarang. Kenapa begitu teganya Allah memberikan seseorang itu diuji fisik dan diuji hatinya? Diberikan musibah fisik dan musibah hatinya karena dia lakukan hal ini, Pak. Coba baca hal ini, Pak. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Satu, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dua, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tiga. Ya, coba dibaca yang pertama dulu. Alasan pertama. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Sudah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya kepada nabinya. Mereka tidak percaya kepada mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Turunnya manna wa salwa, terbelahnya lautan menjadi dua, keluarnya air dari batu. Famfajarat min husnata asyrata aina. Kalau mereka mengakui itu, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyembah selain Allah. Tapi apa buktinya? Sudah dinampakkan mukjizat di depan mereka, mereka tidak percaya juga. Ini yang pertama. Begitu juga manusia, diberikan ini, diberikan itu, tapi tidak beribadah kepada Allah. Dia masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diazab dua oleh Allah. Jangan sampai diazab dua. Sudah diazab dengan penyakit, diazab lagi dengan kesusahan, kegundahan, Pak. Yang kegundahan. Ini kalau dua ini sudah sengsara kita, Pak, diazab oleh Allah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka itu, ya coba diterjemah. Para nabi tanpa alasan yang benar. Iya, mereka membunuh para nabi, Pak. Membunuh para nabi. Ini kalau kita bawa kekinian apa itu? Mereka tidak yakin kepada hadis. Hanai baca hadis, hanai yakin ke hadis. Itu menak nge hadisnya, itu menak nge ipetalah hadisnya, hadis telah padahal sudah jelas. Kalau di dalam ilmu mustalahul hadis, mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Mana hadis mutawatir, mana hadis ahad, mana hadis masyhur, mana hadis mudallas, mana hadis marfu, mana hadis munqati, sudah jelas.
Cuma dia nanti mengatakan nyo bertentangan di hadis ye hana betul. Ye hana betul, yang betul itu tandon betul yang baik. Ini termasuk juga membunuh karakter istilahnya. Karakter apa? Hadis yang sudah dia lihat dia ini tidak benar hadis ini. Ya kan sama juga. Ini namanya apa? Membunuh kalau dulu ya. Mereka itu membunuh para nabi. Mana yang dibunuh oleh mereka? Nabi Sya'ya. Satu. Yang kedua, Nabi Zakaria. Yang ketiga, Nabi Yahya. Itu yang bunuhnya siapa? Yahudi yang bunuh itu. Nabi Zakaria kan dipotong di dalam pohon. Nabi Yahya lehernya dipenggal oleh Yahudi. Nanti pertanyaannya begini, kita takut juga nanti. Nabi saja tidak dijaga oleh Allah. Bagaimana kita? Ya Pak, nyangka tutahnya Pak. Nabi kok bisa dibunuh oleh Yahudi? Berarti manusia biasa kita ini bukan dibunuh lagi, cincang-cincang Yahudi Pak. Ada dalam sebuah riwayat Nabi Zakaria menjelaskan kenapa beliau itu dibunuh di dalam pohon, Pak. Kenapa tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan salah pikir. Nabi Zakaria ketika itu mau diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, "Mau enggak kamu saya selamatkan?" "Tidak ya Allah, biarin mereka membunuh saya supaya saya tahu bagaimana nikmatnya berdakwah itu. Resiko dakwah supaya saya tahu, biarin saja mereka bunuh." Ya. Jadi bukan dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, juga di dalam hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang macam-macam dengan waliku, saya akan menghancurkan mereka. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, enggak apa-apa ya Allah, biarin saja mereka membunuh saya. Ketika di dalam pohon, Pak. Waktu pohon terbelah, Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon dan pohon itu tertutup kembali, Pak. Ingin menyelamatkan Nabi Zakaria. Tetapi iblis menarik sorbannya Nabi Zakaria. Sehingga apa? Iblis memanggil Bani Israel. Coba lihat, sudah saya katakan Nabi Zakaria itu seorang penyihir. Dia berada di dalam pohon ini. Untuk membuktikan dia berada dalam pohon ini, sekarang kamu tebang saja pohon ini. Dia akan mati, kata iblis. Allah ketika itu mengatakan, ya kamu mau saya tolong? Tidak usah ya Allah, biarin saja. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya berdakwah itu, resikonya dakwah. Ya, maka Nabi Zakaria wafat dan meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga ya kita tutup sekarang, sudah 6:30 lewat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Alasan yang ketiga, ya coba dibaca lagi. Demikianlah itu, Ya, demikianlah. Demikianlah itu dahulu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan berlupa ibadah. Iya. Alasan yang ketiga, kenapa Allah memberikan azab kepada mereka, azab fisik dan azab batin diberikan oleh Allah. Sampai sekarang kan masih begitu. Yahudi itu selalu tidak tenang jiwanya, Pak. Selalu tidak tenang jiwanya. Ya, Pak. Kemudian fisiknya begitu juga. Kadang-kadang diberikan ini oleh Allah, diberikan itu oleh Allah. Jiwanya begitu juga. Yang ketiga, gara-gara maksiat yang mereka lakukan. Kita jangan lihat umat Yahudi kah pegang maksiat. Kita pribadi begitu juga. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kita akan diazab juga oleh Allah, azab batin, azab fisik dan azab batin. Makanya sudah melampaui batas. Ini makna asaw. Jadi mereka sudah berbuat maksiat sehingga melampaui batas, sehingga berhaklah mereka. Allah katakan waba'u bi ghadabim minallah. Jadi makanya ayat ini sebenarnya dari akhir dulu kita baca. Sebab 3 hal ini, maka mereka berhak dari Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang berhak? Kita ke belakang lagi, Pak. Ya, diberikan dhillatu wal maskanah. Diberikan azab fisik dan azab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak ingin diazab fisik, diazab batin oleh Allah, tidak ingin gundah jiwa, tidak ingin diazab, diberikan penyakit yang yang menghinakan kita, maka jauhilah tiga perbuatan ini. Apapun 3 perbuatan itu. Itulah yang pertama, jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Al-Qur'an. Ini ayatilah ini termasuk di sini ayat-ayat Allah, itulah Taurat. Termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ini membunuh Nabi. Kalau kita bukan membunuh Nabi ya dia, Pak. Kita jauh dari hadis. Jauh dari hadis. Kalau tadi sudah jauh dari Al-Quran, ini jauh dari hadis lagi. Yang ketiga, berbuat maksiat. Kalau Bani Israel apa? Sudah melampaui batas. Ya, jadi makanya berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari siapapun datangnya taubat itu. Apakah dari Yahudi, dari Nasrani, penyembah patung, penyembah api, atau dia tidak beragama sama sekali.
Kalau dia bertobat akan diterima taubatnya dan dikasihani sebagaimana Allah mengasihani orang lain. Maka kita itu jangan merasa begini, keterima taubat tu, ke pemaah ada calon, merung Yahudi pemaah, Pak. Apalagi orang yang dulu dia salat, Pak. Dulu dia beribadah tapi ibadahnya kurang. Apalagi orang-orang ini. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.